kabar kalian semua pemirsa? Berjumpa lagi di Cerita Kak Sri. Hai Kak Sri, kita hari ini mau cerita apa? Sebelum kita bercerita, saya mau tanya kabar kalian, apakah kalian baik-baik saja atau sehat-sehat saja? Nah pemirsa, hari ini saya mau menyampaikan informasi kepada kita semua yang ini tuh saya sebagai rakyat Indonesia sendiri malu ketika saya membaca informasi ini pemirsa ya. Tapi apa-apa pun, saya baca berita ini tuh di media online yang ada di Facebook, dan di sana ada beberapa lelaki yang komentar dan mereka menormalize, ya, menormalkan benda nih. Dia kata mesti ada sebab kenapa dia buat benda macam tuh. Ya kan, salah tetap salah pemirsa. Tolong jangan normalkan benda salah hanya karena alasan apapun. Salah tetap salah. Apalagi kita semua udah tahu benda tu memang salah, ya. So apa Kak Sri berita kita hari ini pemirsa? Jom kita tengok sama-sama ya. Tadi saya baca juga pemirsa. Kalian baca pun nanti first kalian pun dah gitu. Janda jadi pelacur nak bayar hutang bina rumah di kampung. Oh my god. Berita pun awal mula baca judul ini pun dah pening kepala otak ya kan. Desakan hidup dipercayai punca seorang wanita warga Indonesia melacur bagi membayar hutang pembinaan rumah di negara asalnya. Wanita yang mau dikenal sebagai Angel, 27 tahun berkata dia baru masuk ke negara ini secara sah kira-kira 10 hari lalu melalui Johor sebelum menaiki bas bersama saudaranya ke bandaraya ini. Jadi katanya dia masuk secara sah, maybe dia masuk menggunakan paspor dan visa pelancong. Dia melancong. So kita kalau masuk ke negara Malaysia dengan paspor dan visa pelancong kita akan dapat Jadi kita akan dapat 30 hari boleh stay di Malaysia. 30 hari dikira hari kamu mendarat di Malaysia ya. Misalnya kamu sampai di Malaysia 21, so 21 ini dah kira 1 hari kamu di sana ya. So dia masuklah daripada Johor. Selalunya memang orang banyak keluar masuk dari Johor karena senang, kata orang, saya lepas daripada immigration di sana. Kata orang, saya pun tak tahu. Janda anak dua itu tanpa berselindung menyatakan tujuannya ke negara ini untuk menawarkan khidmat seks bagi mendapatkan uang segera. Dia tak malu-malu lagi mengakui, memang saya nak datang Malaysia ni nak jual saya punya ini, saya punya tempe katanya. Banggalah tu, ya. Saya mempunyai hutang katanya. Oh my god, saya mempunyai hutang yang banyak, dianggarkan 35 juta rupiah atau sekitar 9.591.61 ringgit katanya. Oh, berarti sekarang harga ringgit naik lah ya. Dulu 10.000 tuh cuma 31 jutaan gitu. Ini tak sampai 10.000 pun dah 35 jutaan. Selepas membina rumah di kampung Palembang. Jadi dia buat rumah di Palembang, rumahnya udah siap, tinggallah hutang ya. Dulu saya bekerja sebagai DJ klub, namun upahnya tidak lumayan. Sekarang tinggal 400 ringgit saja atau sekitar 1.450.000 sahaja lagi mau langsaikan hutang tersebut. Katanya selepas ditahan dalam operasi Jabatan Imigrasi hari ini. Menurut Angel, dia melayan 8 pelanggan maksimum yang rata-ratanya terdiri dari warga Bangladesh dengan charge 60 ringgit seorang. Murahnya. Berarti 8 kali 8 orang ya kan, 8 kali 6 48, dia dapat satu hari 480 ringgit, 1.500.000 juga gajinya satu hari pemirsa. Macam mana dia punya ini ya kan, pasti panas itu 8, apalagi Bangla ya kan. Saya pun tak tahu, tapi memang orang Bangla ini orang kata gatal, saya pun tidak tahu lah pemirsa. Jelasnya waktu perkhidmatan seks ditawarkannya antara pukul 9 pagi hingga 7 malam, jadi ada jadwalnya beroperasi ya. Sewaktu operasi dijalankan, saya sedang tidur kepenatan. Saya tahu kerja ini salah, namun saya perlukan uang segera. Gila, emang nggak ada kerja yang lain? Ini namanya orang mau cepat dapat duit tanpa mau keluar keringat. Betul saya bilang. Dalam pada itu rakannya Sukor prihatin, 37 tahun dari Jawa Tengah, memaklumkan dia mula menjual diri sejak 28 September lalu. Dengan hujung minggu adalah waktu paling sibuk melayan sehingga 15 pelanggan. Oh, kalau hari Minggu, Sabtu Minggu 15. Benci kali aku lah. Ish. Tambah janda anak 3 itu, dia baru 2 bulan berada di negara ini. Sebelum ini, wanita itu bekerja sebagai pelayan restoran di Johor dengan pendapatan 80 ringgit sehari. Rumah kami ada 4 katanya. Dengan setiap bilik kadar sewanya adalah 600 orang. Di sinilah tempat kami tidur dan menjalankan khidmat seks. Kami tiada majikan dan melakukan aktiviti ini secara sendirian disebabkan untung yang tinggi.
Begini ya pemirsa, jangan kalian normalize benda ini. Mungkin kalian cakap, mungkin desakan ekonomi di kampung, mungkin sebab terdesak sangat atau bla bla bla. Enggak. Ini adalah ciri-ciri orang yang sebenarnya mau cepat. Apa-apa mau instan. Selain daripada mie instan, tidak ada apa-apa yang cepat. Cabai lah, gigit di sana pedas. Ya, jadi dia ini adalah jenis orang yang mau cepat, apa-apa mau cepat gitu. Apa aja tak kisah janji cepat. Tak kisah macam mana caranya, halal ke haram ke, janji cepat. Sebenarnya di Indonesia banyak je kamu boleh buat pinjaman-pinjaman tanpa ada yang harus kamu gadaikan. Boleh je. Boleh kamu buat pinjaman, kamu bayar 1 bulan sekali atau kan 2 minggu sekali gitu. Boleh kan kalau misalkan dia terlilit hutang, dia boleh buat pinjaman and then pergi ke Malaysia 1 bulan sekali, kamu bayar 1 juta misalnya, ya udah kamu bayar 1 juta satu bulan 1 juta, ya kan? Masih ada balance, kamu boleh kirim lagi untuk family kamu. Betul tak? Ini kamu datang ke Malaysia memang jelas-jelas kepala otak kamu tuh mau jual diri. Kenapa? Mungkin karena kamu sebenarnya juga jual diri di Indonesia tapi nggak laku. Nggak laku, ya kan? Jadi kamu pergi ke Malaysia, Malaysia juga target kamu orang Bangla, orang Nepal, ya tahulah ya kan? Orang-orang kebanyakannya Bangladesh, Nepal, mereka merantau ke Malaysia yang lelaki. Nah, coba kamu bayangkan lelaki yang udah berkeluarga, yang udah punya istri, merantau bertahun-tahun tidak berjumpa istrinya. Lembu aja dibedahi cantik rasanya. Betul tak? Orang yang dah pernah kawin nih, yang dah merasakan seks nih, mereka akan ada rasa keinginan satu masa. Betul tak? Nah, jadi dia nih ambillah orang-orang yang saya pun tidak tahulah mau cakap apa. Tapi ini bukan benda normal. Tolong jangan kalian bilang mungkin ada alasan, ini tetap salah. Dan saya sebagai warga negara Indonesia mendengar berita itu saya sangat malu. Di Malaysia banyak pekerjaan, kamu cleaner ataupun kamu saya pernah berjumpa dengan orang Indonesia ya, dia kisaran umurnya ke 45 tahun lah ya pemirsa. Jadi dia ini katanya pagi di Malaysia tuh ada kadang ada kedai dia jual sarapan sahaja, ada dia jual makan siang sahaja, ada jual makan malam sahaja. Satu hari pemirsa dia itu pergi ke 3 kedai cuci piring. Satu kedai dia dapat RM50. Dia nanti pagi sampai pukul sekian dia di pasar pagi. Di pasar pagi itu sampai pukul 12 gitu. Dia kerja dengan owner tuh jual kayak mie goreng, kotiau gitu pemirsa. Jadi dia nyuci piring di situ. Siang nanti kamu akan nampak dia udah kerja lagi di kedai makan Cina juga pemirsa. Sana juga. Nah, siang itu dia sampai pukul 4. Nah, pukul 6 nanti ada lagi kedai Cina juga, di sana lagi dia nyuci piring pemirsa. Every day dia dapat RM50 satu kedai. Makan akan ditanggung pemirsa. Gitu. Jadi kalau kamu mau sebenarnya banyak je kerja yang halal. Tapi ya, kamu butuh tenaga yang ekstra. Kalau ini kan kamu hanya tinggal mengangkang saja, betul tak? Mengangkang saja udah. Jadi nggak capek dengan bayaran yang ya RM80, ya kan, 260.000 satu lelaki, ya. Kamu juga buat target 8 paling banyak, and then kamu sewa, sanggup kamu bilang hutang kamu banyak, tapi kamu sanggup menyewa RM600 untuk satu bilik. Kalau kamu pergi menjadi TKI pun, potongan kamu, misalnya kamu nggak ada uang apa-apa, kamu semuanya berhutang, nanti kamu akan dipotong gaji pada PT yang udah bayar biaya kamu ke Malaysia. Nggak sampai RM600 satu bulan kena potong. Kamu udah dapat hostel, udah dapat karena umurnya masih 27 tahun tuh masih boleh tuh jadi TKI itu, ya kan? Kamu udah dapat hostel, tempat tinggal, bus untuk pergi kerja, betul tak? Ini dia sanggup bayar 2 juta dia bayar untuk sewa, untuk tempat menginap. Belum lagi belanja dia apa semua. Jadi kalau dia bilang hutang saya banyak sebab itu saya datang ke sini, enggak. Memang kamu perangai tak betul. Ya, kamu jenis orang yang memang tidak mau bekerja keras dan tidak mengeluarkan keringat mencari duit. Kamu hanya mau macam mana caranya tanpa berpeluh, tanpa letih-letih boleh dapat banyak. Apa-apa pun saya tak membenarkan pekerjaan yang dia buat ini tuh udah membuat malu negara Indonesia. Kalau misalnya kamu tadi tertangkap, bilang aja kamu dari manusia dari planet mana gitu. Jangan bilang dari Indonesia, kamu tuh buat malu. Udahlah, kita ini kadang-kadang perempuan Indonesia dianggap murahan, ditambah lagi dengan case seperti ini. Untuk para penonton, ini hanya segelintir ya pemirsa, bukan ke semua wanita Indonesia seperti ini. Ya, terima kasih banyak. Jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye.